Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua yang ini kalau nggak salah Wenang Hardi yang keempat. Sekarang gua lagi sama ini orang yang dari kemarin kalau gua update status di WhatsApp tuh kayaknya antusias banget lah, gue kapan lah. Sekarang akhirnya udah gue turutin permintaan sahabat gue yang satu ini. Gondes, apa kabar Des? Baik lah. Alhamdulillah sehat. Masih ngojek? Masih. Ya. Terus sekarang ngojeknya di mana aja? Di mana aja sih sebenarnya, ngikutin alur aja. Ngikutin alur aja. Maksudnya nggak, lu nggak. Hari ini gue mau di Jakarta, ya udah gue ke Jakarta. Hari ini gue mau di Tangerang, ya udah gue di Tangerang. Karena kan gue tahu rumah lu kan di Kemayoran. Iya. Itu lumayan dari Kemayoran ke Tangerang. Lu ngojek emang di Kemayoran anyep emang ngojek atau emang kawan-kawan lu lebih baik di Tangerang? Kalau buat posisi ngebit sih sebenarnya lebih enak di Tangerang karena ya inilah lebih ke bawah suasana dari dulu di Tangerang. Karena emang dari awal lu ngojek Di Tangerang. Tapi bukan berarti lu di Kemayoran kagak ada kawan-kawan lu di sana, nggak ada, nggak mungkin Nggak kan? mungkin. Pasti ada kan? Ada. Terus tahu gua nih, gua kan taunya kan lu kan dari pertama gua kenal sama lu kan, lu sebagai WRC ya. gua mau ini deh. Ada sedikit pertanyaan yang apa ya? Mungkin ini flashback lah, flashback. Gue pengen flashback waktu gue pernah, bisa dibilang kita pernah satu wadah ya di UTB ya. Iya. Dan saat itu ente itu ada di tim Baksos. Sharing dong sama gue. Maksudnya dari pertama lu masuk di kegiatan sebagai tim Baksos untuk UTB ya. Iya. Itu apa aja udah berjalan programnya ya, program tim Baksos udah berjalan dan itu berhasil apa aja Des? Untuk saat-saat terakhir-terakhir ini kemarin buat kita sendiri sih intern di rekan-rekan kita di UTB waktu awal-awal, bukan awal sih, pertengahan pandemi inilah, pandemi COVID-19 ini. Apa itu program Itu apa? jadi buat programnya buat ngasih baksos ya, istilahnya ngasih sembako lah buat rekan-rekan kita yang di satu wadah kita ini UTB, khususnya di ojek online. Itu ngasih baksos berupa sembako lah, sembako. Itu ya alhamdulillah berjalan dengan lancar sih. Dari ya istilahnya walaupun kecil adalah bermaknanya buat mereka. Jadi kegiatannya salah satunya programnya itu dan Ya. prioritas utamanya itu untuk kawan-kawan kita yang ojek online dulu, baru mungkin kalau ada sisa sipil baru keluar. Itu berapa waktu itu kalau gue boleh tahu terkumpul dananya itu? Apakah dari kawan-kawan di tim Baksos saja atau mungkin di luar kawan-kawan tim Baksos, maksudnya yang pokoknya tergabung di UTB aja? Waktu itu kita ngadain pertama dari per BC ya, yang tergabung di wadah-wadah UTB ini. Zona 1, zona 2, zona 3. Ya, zona 1, zona 2, zona 3. Dan itu udah hampir maksimal dan kita ngadain penggalangan dana di turun ke jalan. Kayak di lampu merah gitu, kita ngecek. Masih sama kan, artinya setiap Ya. ini yang gue tahu ya zaman. Aduh, gue jadi nostalgia ini gue mau TBM. Maksudnya di setiap zonanya itu dibagi-bagi wilayahnya kan. Ya, buat turun ke jalan. Ente kan setahu aneh kan di zona 2 nih. Itu zona 2 di mana itu waktu itu titik lokasi ininya, penggalangan dananya? Waktu itu kita fokuskan di lampu merah Cimone, pos. 1 hari doang atau 2 hari? 2 hari. 2 hari. Maksimal 2 hari waktu. Hari kedua Hari kedua di mana? di situ. Oh, masih di situ juga, situ lampu merah Cimone situ. Iya. Itu 2 hari berturut-turut berarti ya. Berapa itu kekumpul Des? Alhamdulillah hampir 1000 lah. Wih, Khusus buat zona 2 doang. Des, ada lagi nih Des, pertanyaan Des. Lu kan di base camp lu kegabung di CBD ya, di Ciledug ya? Iya. Itu lu
tampang PA tapi lu jadi penasehat WRC ya. Anjir, tampang PA. So, Lu, gua mau apa ya? Kepo deh, gua kepo. Artinya kan yang gua tahu kan setiap komunitas itu udah pasti kan punya program, punya SOP berbeda-beda, itu udah pasti. Nah, kalau buat CBD sendiri nih, gue nanya ke lu tentang jabatan lu di CBD. Lu katanya sebagai penasehat WRC. Cara lu ngarahin kawan-kawan WRC, khusus yang kawan-kawan WRC-nya aja, artinya buat bergerak dalam segi sosialnya, caranya gimana kalau versi lu? Kalau versi gue sih sebenarnya pengondisipan waktu itu pernah gua pribadi ngarahin sih, jadi misalnya ngobrol lah sama satu base camp itu. Kalau buat pengondisipan kita masih belum kondusif buat BK. Oh ya, sorry sebentar gue potong karena base camp belum ada ya. Nah, base camp belum ada. Ya. Base camp belum ada dan kita masih istilahnya ada shelter. Dan di situ paling kalau misalnya ada rekan yang terdekat di situ masih selokan atau tarik gitulah, istilahnya ngajak rehat di shelter tersebut. Ya gue sendiri buat ini apa maksudnya ngasih arahan, kalau mau ngajak rehat silakan, yang penting lu sambil ngebit nggak apa-apa gitu. Benar. Yang penting istilahnya kondisipin dulu keluarga, baru orang lain. Baru lain. Karena kan ya emang benar, artinya sama gue pun juga waktu pernah berkomunitas juga nggak jauh beda sih, gitu. Nggak jauh beda, artinya hampir sama lah. Ketika ibaratnya jam, taruhlah kita sebutlah anggap jam kerja lah ya. Jam kerja ya paling kalau misalkan orang karyawan kerja kan dari jam 8 sampai jam 4. Ini ibaratnya anggapannya kalau misalkan di dunia ojek online kan ya nggak mungkin dari jam 8 kan, pasti kan lebih pagi lagi dari jam 6. Itu balik lagi ke setiap individu, pengaturan diri sendiri masing-masing. Nah itu pas ketika di sepanjang jam kerja itu rehatin, tapi artinya kawan-kawan lo juga lo bebasin buat ngojek lagi. Iya, buat bebasin. Yang penting ya yang dibutuhin itu sebenarnya ojek online rehat itu paling ngecas sama sama rebahan sama ngopi gitu. Benar. Sambil ngidupin orderan juga. Sambil ngidupin orderan, pasti dia nyari arah balik. Itu kan setahu gue juga kan kalau di daerah CBD, daerah Ciledug lah, itu kan lebih banyak ini ya. Angkot juga di situ masih lumayan aktif tuh. Kalau gue dapet orderan ke situ sampai detik ini sampai saat ini masih kondusif daerah Ciledug. Ya alhamdulillah kondusif buat. Maksudnya kayak contoh, apakah pernah crash sama angkot atau mungkin sama opang di sana? Kalau masalah angkot sih nggak terlalu lah. Kalau sama opang masih ada gesekan, paling ya gesekannya itu ya karena sama BC saya sendiri waktu itu, mau gua sendiri BC gua udah ada perjanjian emang. Udah ada perjanjian titik jemput sama titik jemput lah istilahnya, titik jemput. Kalau titik turun mah bebas di mana aja. Titik jemput itu kalau misalkan ngejemput nih, misalkan kawan-kawan lo atau siapapun yang ngejemput, terus si pihak opangnya ini apakah dia negornya dengan cara halus atau dengan cara kasar? Waktu itu pernah sih dibilangin sama korlap aneh, anak gua tuh udah bilang kalau mau negor silakan negor, kalau misalnya itu driver tersebut bandel gitu. Tapi jangan pakai kekerasan. Paling tidak tuh yang paling parah, bukan paling parah sih, ini sebenarnya mau udah kelewatan juga tuh. Pernah ada momen apa tuh kayak gimana? Itu ngeyel, sama-sama ngeyel tuh driver sama opang tersebut. Akhirnya mau nggak mau tuh kunci dicabut sama dia, cabut paksa, mau opangnya cabut, tapi dikasih ke korlap. Tapi artinya walaupun ada mungkin tindakan dari opang, tapi kuncinya itu dibalikin ke korlap ente. Terus si drivernya itu driver yang pas crash sama pihak opang itu anggota lu apa dia dari orang lain? Itu dari orang lain sih. Ojol lain. Itu yang belum tahu lah. Itu SF lah gitu kali ya, yang ibaratnya yang nggak tahu aturan main di daerah sana. Iya betul.
Des, dalam waktu dekat ini UTB akan ada pemilihan ketum dan waketum. Ini sebelumnya mungkin sedikit tambahan buat gua. Ya, semoga UTB ke depan semakin solid lagi lah. Katanya kan gua tahu banyak dengar lah dari kawan-kawan UTB sekarang sudah memasuki tahap regeneration. Weh, mantep nih UTB nih. Aduh, gila gua jadi nostalgia anjir. Ya, artinya dari gua sih semoga UTB semakin solid, semakin kompak, semakin bersinergi lagi di kegiatan sosial. Artinya nggak cuma di Tangerang aja, tapi artinya namanya luas sampai ke luar Jabodetabek gitu. Karena kan setahu gua zaman gua pernah di UTB itu dulu pernah ada dari Bandung Bersatu juga, ada orang kawan Bandung Bersatu itu kenal sama gua, kenal sama UTB gitu. Maksudnya kawan Bandung Bersatu bisa kenal sama gua ya karena gua ada di UTB gitu. Makanya wow lah, artinya harapan gue ke depannya ya itulah, semoga semakin solid lagi lah. Amin. Arti WRC Des, ini kata sekarang kita bahas WRC aja lah ya. Karena antara ente sama Ane sama-sama pernah jadi ente masih ya, Ane yang pernah, berarti Ane pernah ada di bagian WRC. Arti WRC versi ente apa sih Des? Waduh, apa ya? Arti WRC versi ente yang menurut ente ini loh cara gue gitu ya kan. Gue yakin pasti kan setiap manusia kan punya arti WRC berbeda-beda, tapi tetap tujuannya gue yakin sama-sama bersosial. Kalau menurut lu arti WRC menurut lu apa Des? WRC itu apa ya? Suhu. Berat juga nih. Gak apa-apa, maksudnya lu ceritain apa yang emang ibaratnya, karena gimana ya Des? Sorry nih gue potong lagi nih. WRC tuh itu menyangkut dengan hati Des. Artinya apa yang kita lakukan sosial sangat disayangkan kalau kita ngelakuinnya tuh nggak dari hati. Artinya kita kerja setengah-setengah, gimana sih? Satu sisi kita berkahnya nggak dapet, satu sisi lagi ya lu jadi ibaratnya nih lu ngelakuin hal ini buat bener-bener fokus bersosial apa buat cari nama nih. Kalau buat cari nama ya janganlah, kata gua. Kalau menurut gua gitu. Makanya karena itu kalau menurut gua arti WRC itu nyangkut dengan hati sih. Arti WRC itu menurut gua ya versi Samuel, anjing nama Samuel panggilan Gondes. Kalau menurut gua sih nggak beda jauh sih sama lu Bang. Nggak beda jauh sebenarnya. Cuman kalau gua ada perbedaan dikit karena untuk zaman sekarang ya Bu. Zaman sekarang anak zaman now. Ini apa ya zaman sekarang gimana? Sekarang itu apa ya? Awal waktu itu kita dulu lah flashback. Awal jadi WRC itu kelihatannya gampang gitu, misalnya gampangnya apa ya? Dibilang gampang enggak, susah enggak, jadi setengah-setengah lah itu. Kalau WRC itu awal-awal gua berpikir itu sendiri itu cuma buat apa sih namanya, buat kondisi trouble gitu awal-awal. Pengawalan ya istilahnya sekarang ini escorting. Zaman sekarang namanya escorting. Benar-benar itu sampai sekarang masih aktif itu escorting. Nah di situ gue belajar sama ya rekan-rekan, sama dulu pembina gue juga, pembina di BSK sama ketua UTB. Kalau WRC itu bukan sekedar hal itu, dia harus bisa apa ya, ngondisipin yang namanya sekarang itu laka lantas yang disebut kecelakaan. Situ terketuk hati gua sebenarnya, terketuk. Nah di situ pengen belajar. Itu kemauan gua sendiri sih sebenarnya. Intinya ya benar kata lu, yang penting dari hati. WRC itu emang dari hati. Nah kalau emang dari hati lu pengennya bisa, pasti bisa, benar. Lu pengen nolongin orang itu dari hati pasti ketolong ya. Jadi
WC itu bukan hal buat apa sih istilahnya ya, nyari nama tuh, nyari nama di kuburan aja banyak. Tinggal pilih. Des, kalau gue boleh tahu Des, siapa sih apa ya? Mungkin selama lu masuk di dunia komunitas sampai lu saat ini posisi lu sih saat ini sebagai WRC, siapa sih Des? Orang yang menurut lu dia orang yang pernah ngajarin gua tentang bersosial. Tapi ini di ini aja, di bagian UTB aja. Di bagian UTB. di apa ya, di diri lu. Orang yang pernah lu respect sama dia, artinya lu banyak belajar dari dia. Siapa Des? Sebenarnya Apa? pembina gua juga sih dulu, Erwin. Nah, di kedua Erwin. Dari komunitas awal pindah ke CBD itu dari dia. Itu pertama emang terlalu deket sama dia, deket sama Erwin itu. Kalau buat BT Erwin. yang gua salutin Erwin ya, karena dia Win, ini anggota lu, gua ajak ngobrol bentar Win ya. karena Erwin itu gimana ya, bukan gua bangga-banggain dia sih. Karena dia pembina gue juga waktu itu. Cuman karena kebetulan dia pernah ya. Karena kenapa ya, dia yang pernah gue kagumin satu apa sih sebenarnya, suatu momen itu dia bela-belain nggak kerja buat ngondisipin ya, buat ngondisipin taruna atau anggota CBD yang laka. Wih, dia bela-belain dia nggak kerja. Erwin, itu gue yakin sebenarnya dia bukan nggak kerja, yang pada saat itu dia lagi libur, guys. Nggak, emang dia libur, emang dia lagi kerja. Dia sampai bela-belain tuh nggak kerja. Nggak kerja sih, jadi kepotong lah waktunya gitu. Kepotong buat kondisipin itu. Laka lantas apa itu? Laka. Laka. Cuman alhamdulillah masih ringan doang lah istilahnya. Makanya kan setahuannya juga kan ini kan mau memasuki Kopdar Akbar nih. Erwin katanya dikandidatin juga sebagai ketum ya, zona 2 ya? Ya, perwakilan dari zona 2. Sebentar nih, kalau gue masih ingat kemarin ada yang ngirim gambarnya ke gue tuh. Gue yang ya nggak masalah sih bagi gue ya. UTB zona 1, zona 3, zona 1 itu ada Dede Toca sama Farid. Zona 2 ada Erwin sama Franz. Zona 3 ada Om Mario sama Juliandi. Cuman yang gue nggak bermasalahin, Des. Cuman yang gue mau bermasalahin itu foto pada pakai peci semua. Ini ente mau pemilihan ketum apa pemilihan presiden? Bukan. Pemilihan calon lurah. Ya, calon lurah. Bercanda, gila dia suhu. Cakep sih, artinya apa ya? Calon lurah. Calon lurah anjir. Oh, berantakan. Ya, dari gue. Gue udah di-kick. Gue gak di-kick sih, gue mundurin diri. Gue juga mau sedikit flashback lah Des lah, karena ini kebetulan kita pembahasannya lagi tentang WRC dan tentang apa ya, wadah kita ya, Tangerang ya buat UTB. Siapapun nanti yang terpilih jadi waketum regeneration UTB yang baru, harapan gua semoga UTB selalu makin solid lagi lah. Artinya jangan hanya ketika ketum atau waketum yang terpilih di zona ini dia fokus di zona itu, tapi coba perhatiin zona-zona yang 2 ini, artinya yang misalkan kayak zona ini ya, jangan ibaratnya hanya fokus dengan 1 zona, fokus dengan 3 zona, dan ya nggak jauh lah selebihnya. Emang di mata gua kandidat-kandidat yang mencalonkan ini emang di mata gua emang semuanya orang-orangnya keren semua, Des. Dari mulai Dede Toca di zona 1 sampai di zona 3 Om Mario. Apa ya? Gue pernah ngobrol, gue pernah sharing, kita pernah nongkrong bareng kayak begini. Emang jiwa URC para kandidat ini emang di mata aneh gila. Wow, pokoknya wow banget lah. Wow. Jadi ya itulah, gue cuma bisa ngasih sedikit harapan, semoga siapapun nanti yang terpilih bisa lebih baik lagi UTB ke depannya, bisa mengharumkan nama UTB lagi. Artinya
Artinya kita juga ibaratnya ingat-ingat perjuangan kawan-kawan kita yang udah mungkin yang udah keluar ya, atau mungkin udah nggak aktif lagi UTB. Tapi coba kita jangan selalu ingat jeleknya aja, karena gue yakin setiap manusia itu nggak luput dari kesalahan. Pasti ada sisi baiknya. Siapapun kandidatnya, gue doain semoga semakin solid ke depannya UTB. Des, tadi kan gue mau nanya lu tentang arti WRC nih. Oh iya tuh. Ini yang sekarang satu lagi, arti komunitas. Dari lu pertama masuk dunia ojek online sampai sekarang lu aktif di komunitas. Di komunitas ya. Tapi lu belum selesai. Sabar, jomblo. Arti komunitas lu apa sih? Terus dari kapan lu mulai masuk komunitas? Awal. Respect dong berarti. Respect lagi kita. Udah kita ini aja nostalgia aja lah. Nostalgia. Daripada nggak ada pembahasan. Arti komunitas buat lu apa, Des? Ya gue cerita dari awal dulu ya. Awal Facebook. Gue masuk masuk komunitas perojolan ojek online anjay. Itu berawalnya sih bukan baik itu sebenarnya. Maksudnya? Bukan baik. Maksudnya gimana tuh? Terpaksa artinya? Bukan terpaksa. Jadi awalnya itu jelek. Jeleknya apa nih? Bentar, gua baca. Lu awal masuk komunitas karena nih kalau bener ya, di basecamp itu ada lady. Bukan. Salah berarti gue. Bukan buat cewek. Habis apa? Gue kira karena ada lady aja tuh basecamp, gue masuk dah. Dasar jomblo. Nah, ya apa? Jeleknya itu kenapa ya? Waktu itu awal masuk komunitas gue berawal dari kecelakaan. Kan jelek. Enggak lah, kan namanya kecelakaan artinya kan kita nggak pernah tahu kapan itu musibah akan datang. Enggak lah, nggak jelek juga kalau menurut gua. Itu berawal dari gua pertama kali kecelakaan. Itu gua sempet ditolongin, atau tuh WRC dari mana ya? Sempet. Jadi awalnya itu gua bawa penumpang itu dari Mall Sumarekon. Cuman ke seberang doang, ke Seknek. Nah pas yang di pom bensin sebelah kiri itu gue kecelakaan. Jadi mobil masuk pom bensin dadakan, nggak pakai sen, gue bablas begini dari kiri. Nah di situ baru gue lihat dia baru nyalain sen gitu. Nah di situ kemudian ya awalnya gue kira gue nggak bakalan nggak ada yang nolongin. Ya saat itu statusnya masih SF ya berarti? Ya single victor. Nah jadi awalnya di situ gue udah pasrah, gue nggak ada yang nolongin. Akhirnya ada, karena gue ngeliat lalu lalang ojol itu banyak. Nah, satu ada namanya pakai rompi apa gitu, pokoknya pakai rompi atau enggak tuh tolongin. Dia ngasih ya istilahnya kayak sekarang ngasih info ke wadah ya, ke grup ojol itu. Dari situ baru banyak yang merapat. Di situ pertama belum pakai motor yang ini loh. Motor yang sebelumnya. Nah, itu buset, kagum itu gua sebenarnya, kagum. Karena kenapa ya? Itu gue SF loh, tapi di saat gue kecelakaan, komunitas yang lain ikut bantu sampai gue dibawa ke tukang urut. Jadi di situ ibaratnya awal-awal lu terkesan memutuskan untuk akhirnya gue masuk komunitas. Dan di situ emang posisi emang gue masuk komunitas karena ya dua itu, sama karena kecelakaan, yang kedua karena punya kenalan. Di komunitas waktu lu masuk itu kan ya. Siapa yang ngajak lu waktu itu, Des? Waktu itu pertama gue dari Uber, Bang. Berarti GoGrabber dong? Belum ada ya? Belum ada. Itu belum ada yang namanya GoGrabber. Belum ada.
Saat itu siapa? Maksudnya waktu itu lu pakai aplikasinya Uber. Waktu itu Uber. Tapi Basecampnya ini dia mengatasnamakan KBGB atau KBGG atau mungkin Uber, KB. Uber juga. Oh, Uber juga. Namanya dulu waktu itu Uber Lintas Jabodetabek. Cuman belum Korwil Tangerang. Cuman belum pakai nama GoGrabber. Belum. Waktu itu belum Korwil nama GoGrabber. Jadi gue yang maksa itu orang. Jadi orang temen gue itu nggak nawarin, gue yang lu yang berminat, yang pengen gitu. Karena gue terkesannya dari awal gue kecelakaan di situ. Jadi gini loh, arti komunitas itu yang gue pelajarin selama dari awal sampai saat ini apa ya, keluarga kedua buat gue di jalan. Benar. Karena saat buat ada apa-apa maaf amit-amit aja ya, gue kecelakaan atau trouble apa-apaan, disitulah keluarga kedua kita bergerak. Benar-benar. Istilahnya berfungsi lah, istilah kasarnya ya, berfungsi. Karena kita itu hidup di jalan gitu loh. Siapa lagi selain keluarga kita yang pertama, ya komunitas pertama, siapa lagi gitu. Keluarga kita istilahnya keluarga inti kita belum tentu bisa dia tahu itu, ya, cepat itu langsung rapat ketika kita langkah-langkah. Nah, pasti ya keluarga kedua dulu dong yang ada namanya komunitas itu. Jadi itu tujuan lu akhirnya memutuskan buat masuk komunitas ya karena lu ngerasa kagum dengan ini ya arti komunitas. Artinya jiwa sosialnya itu benar-benar wow banget gitu, benar-benar responnya nggak bisa dilupain mungkin ya. Nggak bisa dilupain, ini sampai saat ini masih inget awal kecelakaan tuh gimana. Awal kecelakaan gue mau sedikit mau tahu itu berarti kan lu waktu itu kan lagi bawa CS ya, lagi bawa penumpang. Penumpangnya gimana? Penumpangnya alhamdulillah masih selamat, cuman agak kesleo lah. Lu nya sendiri koma? Lu sendiri gue kan nebak, gue nggak tahu, gue kan nebak, kalau salah ya dikoreksi gitu. Gue sendiri seleo doang, lecet. Iya, seleo doang. Yang tadi lu bilang dibawa ke tukang urut lu ya? Bawa tukang urut, kaki sebelah kanan. Jadi itu arti komunitas buat lu? Arti komunitas itu, is the best lah komunitas itu. Arti komunitas bagi Samuel bin Gondes, cakep Des. Pengalaman hidup lu lumayan mantap juga. Nih gue boleh nanya satu lagi kan nih? Nanya satu lagi nih di luar komunitas nih. Tapi gue pengen gue ya, harapan gue lu jawab jujur. Harapan gue lu jawab jujur. Kagak usah pakai kode anjing. Ini harapan gue lu jawab jujur. Ya siapa tahu aja kan kaum hawa di luar sana yang melihat kan, wih gila Gondes sih. yang mukanya kayak Teletubbies tapi hatinya kayak Hello Kitty. Ini. Des. Apa itu? Emang sampai saat ini lu masih jomblo kan ya? Dan bilang sombong. Oh iya. Single. Oh iya. Bahasa halus aja ya. Karena sampai sekarang ini lu masih single. Katanya nanti lagi dekat sama salah satu lady. Nih gue boleh sebut base campnya nggak nih? Untuk saat ini. Menurut lo yang mau gue ceritain ini, lo udah bisa nebak belum? Kalau lo udah bisa nebak ya jodoh. Jadi gue nggak perlu ceritain, gue nggak perlu sebut nama komunitasnya. Ya lah. Berarti lo udah tahu ya. Tahu. Di mata lo sosok lady ini kayak gimana sih? Gak apa-apa. Ya maksudnya mungkin begini. Mungkin lady di komunitas tersebut, maksudnya kan ya menurut gua kan normal lah cowok suka sama cewek. Iya kan, daripada cowok suka cowok kan itu yang repot. Iya, coba jaga jarak dulu. Maksud gua begini, di mata lu yang menurut lu senang sama dia itu apa sih? Salah satu aja, nggak usah semuanya, nanti takutnya keciri. Siapa? Yang gua lihat dari dia itu ya pokoknya is the best lah. Jadi buat keluarga dia itu dia berjuang mati-matian buat bahagiain keluarga atau anaknya sendiri gitu. Itu salah satu lu yang bikin lu bisa dibilang suka lah, maksudnya suka karena dia artinya
pertama yang nggak malu mau ngelakuin ini, padahal mungkin bisa dibilang ya ini ibaratnya kegiatan lebih ke kita lah, ke cowok, tapi padahal ya tapi dia sendiri juga nggak ngerasa malu gitu buat ikut melakukan kegiatan yang sebenarnya ini kegiatan cowok. Iya, itu yang buat kagum sebenarnya. Bukan kagum sama dia seorang, semua lady tapi yang lu kagumin benar-benar kagum yang di base camp ini. Nah, itu awal berjumpa lah. Ini awal berjumpa. Iya. Sampai saat ini masih kontekan, Des? Sampai saat ini udah enggak. Alhamdulillah. Untuk masalah itu mah kita sebagai cowok mah kapan aja bisa nikah. Yang penting kita udah punya kesiapan, mapan lah istilahnya mapan gitu. Mau jomblo, mau nikah sampai 40 tahun juga gak masalah gitu. Jadi saat ini lu masih lu masih mau enjoy ya. Nah, mau enjoy aja, cowok gampang kawin sampai berapa kali, nikah berapa kali nggak apa-apa. Jangan apa-apa, masalahnya bukan Win, anggota lu berantakan, Win. Bukan beberapa kali sih ya. Mau nikah kapan aja, sampai umur 50 tahun kayak 60 tahun, yang penting kita udah mapan, punya kesiapan, punya keluarga kecil, itulah di saat itu kita bisa sebagai laki-laki. Itu arti apa ya? Arti sebuah percintaan menurut versi Gondes ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau, siapapun yang nonton lah, kalau ibaratnya apa yang Gondes bilang nggak sesuai, komen aja di bawah. Saya ingin aja nih orangnya di kolom komentar. Des, ada lagi Des yang mau disampaikan, atau mungkin lu mau salam-salam sama dari pertama lu masuk ojek online buat apa ya? Apa buat si lady ini? Bukan. Kalau gue biasanya rasa, lu gak apa-apa sebutin aja. Sama tuh aja kan, dia yang tadinya ngelihat lu udah hilang rasa, terus nonton video lu lagi yang berantakan, tapi jadi punya rasa, ya dia nggak tahu deh, saya nggak. Bukan nama lady, bukan. Ada lagi kan Des? Yang mau ditambahin? Ini durasinya malu kayaknya lumayan panjang juga nih. Udah, cukup sekian. Udah. Oke, buat siapapun yang nonton ini asli. Walaupun berantakan tapi akhirnya gue bisa sedikit korek-korek tentang Samuel bin Gondes, anggota UTB Zona 2 yang dikoordinatorin sama Erwin. Win, ini anggota ente gila, Win. Berantakan tapi asoy gitu. Thank you Des buat ngobrol-ngobrolnya. Next kalau misalkan ada waktu yang tepat lagi, gue pengen ngobrol lagi sama lu, oke? Thank you buat abang-abang pompo dimanapun berada. Dan ya seperti pesan-pesan gue sebelumnya, siapapun yang mau ngobrol sama Ane, ayo kita ngobrol. Kalaupun ibaratnya susah buat komunikasi, di deskripsi itu gue suka taruh akun Instagram gue atau Twitter gue, DM aja di situ, nanti kita ngobrol, kita sharing bareng. Kalau emang waktunya pas, pasti kita akan bertemu. Dan selamat malam juga buat Gondes yang udah mau gue ajak ngobrol. Thank you. Terus semangat ngojeknya, terus semangat juga nyari belayan hatinya. Semoga dipertemukan dengan sesuai yang apa yang teh harapin deh. Amin. Thank you buat semuanya. Bye bye.